Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi SSP kepada saudara yang ada di Big Intermediate Group, saudara yang saat ini sedang menjalani program pemuritan bersama dengan kami di TRC. Saya akan menyampaikan topik tentang salah menjalani hidup. Saya sengaja membuatkan sharing kita pada kesempatan ini dalam bentuk video karena saya percaya bahwa ada banyak orang di luar sana yang juga menjalankan kehidupan yang salah. Saya dapatkan inspirasi daripada sharing kali ini ketika saya merenungkan sesuatu gitu ya tentang fakta orang-orang Kristen yang sekarang ini berada bersama dengan kita di grup pemuritan. Kalau saudara masih ingat apa yang saya sampaikan pada RSSP sebelumnya, pada rekaman saya sebelumnya, saya katakan bahwa sejauh ini bahwa orang-orang yang di antara kita ini yang betul-betul mengambil komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, kemudian berdoa, bahkan menghafal modul gitu ya, itu hanya kurang lebih 20% dari jumlah yang sekarang mengikuti pemuritan. Nah, sebetulnya fakta ini tidak terlalu mencengangkan diri saya karena fakta seperti inilah yang kita temukan di dalam kehidupan yang nyata. Tadi saya katakan ketika saya merenungkan sesuatu, kemudian saya dapatkan bahwa orang-orang Kristen yang memprioritaskan kerohanian itu sangatlah sedikit. Di dalam lingkungan orang-orang terdekat saya, baik dari keluarga ataupun lingkungan terdekat di mana saya pernah berinteraksi dengan orang-orang gitu ya, saya temukan dari dahulu gitu ya, bahwa orang-orang yang memprioritaskan hal-hal rohani itu sangat sedikit. Tak jarang kita dengarkan perkataan-perkataan orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau soal-soal kerohanian nanti dululah gitu ya, mencari Tuhan nanti dulu gitu ya. Nah, itu terlalu sering kita temukan, kita dengarkan dari mulut orang-orang Kristen sendiri. Nah, sementara firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas yang sesungguhnya kita harus tempatkan di atas segala-galanya adalah mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Perkara-perkara yang di atas itu berarti perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara tentang kekekalan, perkara-perkara tentang surgawi. Tapi kan seperti yang tadi saya katakan bahwa fakta yang kita temukan bahwa kebanyakan orang Kristen tidak memprioritaskan kerohanian ini di dalam hidupnya. Kalau untuk cari uang, mengejar karir, menjalankan usaha, untuk mendapatkan uang orang bahkan bisa lembur
dalam bekerja. Bisa berangkat pagi-pagi buta untuk berangkat ke kantor, ke tempat bekerjanya, ke tempat usahanya. Bahkan sudah berangkat pagi, berangkat subuh bahkan, lalu kemudian pulang malam, bahkan tidak mengenal istirahat demi uang, demi karir. Nah, saya tidak sedang mengatakan bahwa ini tidak penting. Kita di dalam dunia ini perlu uang untuk kehidupan kita. Dan berkarir itu tidak salah menurut pandangan Alkitab yang saya tahu. Justru melalui pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui usaha kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui uang yang kita dapatkan, kita bisa memberkati banyak orang. Melalui pencapaian yang kita dapatkan, kita bisa bersaksi tentang kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak salah dengan semua itu. Tetapi menjadi salah kemudian adalah ketika hati, pikiran, prioritas, cita-cita orang hanya dialokasikan, energinya hanya dialokasikan untuk mengejar karir, uang, harta yang konon sementara sifatnya. Kalau orang kemudian mempergunakan waktunya, tenaganya, pikirannya, semua sumber daya yang dimilikinya hanya untuk pengejaran hal-hal yang sementara, itulah yang saya maksudkan di dalam video ini adalah salah menjalani hidup. Kita semua harus mengerti bahwa hidup di dunia ini adalah sementara sifatnya. Ketika orang memiliki aset, katakan dia punya rumah, beberapa rumah, dia punya beberapa kendaraan, dia punya tabungan, punya investasi, bahkan punya perusahaan gitu ya. Dia sukses dalam membangun karir, pekerjaan di dalam dunia ini. Itu sifatnya sementara. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka apa yang melekat di dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki, itu kita tidak bisa pertahankan. Kita tidak bisa membawa apapun keluar. Alkitab katakan seperti itu. Kita tidak dapat membawa keluar apa yang kita miliki kalau toh akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Yang kita bawa kepada Tuhan adalah perkara-perkara rohani yang kita bangun selama kita di bumi, perkara-perkara rohani yang kita lakukan selama kita di bumi, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan, ketaatan kita, pembacaan Alkitab kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, ketaatan kita, kebajikan yang kita lakukan, itulah yang nanti kita akan bawa kepada Tuhan dan akan menjadi harta kekal. Nah, jadi kalau demikian, maka salah besar ketika seorang Kristen mengalokasikan seluruh waktu, pikiran, tenaga, segala kemampuannya hanya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Apa yang kita miliki di dunia ini selain sementara sifatnya, semua yang kita miliki di dunia ini itu bisa usang. Karat dan ngengat bisa merusakkan semuanya. Dan itu sementara sifatnya. Jadi kalau orang kemudian dari lahir, setelah tamat dari sekolah, lalu ya bahkan mulai dari tingkat sekolah, dia pakai waktunya semuanya untuk belajar, dia tidak bagi dengan baik waktunya, waktu untuk belajar, waktu untuk Tuhan. Kemudian ketika orang bekerja, dia tidak bagi waktunya, waktu untuk Tuhan, waktu untuk bekerja, maka dia akan merugi nanti. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa sekalipun dia sukses dalam karir, sekalipun dia berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang banyak, dia punya aset yang banyak, toh ini kemudian selain sementara sifatnya, dia tidak bisa bawa serta ketika dia nanti
dipanggil oleh Tuhan. Lalu ketika dia menghadap Tuhan, apa yang akan dibawanya? Apalagi kemudian kalau orang memiliki harta, memiliki kepintaran, tetapi dia pakai hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain, dia tidak memakai sebagian untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Dia hanya menikmati diri sendiri. Nanti apa yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan? Saya jadikan firman Tuhan di Matius 16 ayat 26 sebagai peringatan bagi diri saya. Dikatakan bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Orang bisa saja sukses dalam karir. Orang bisa saja memiliki banyak pundi-pundi, banyak aset ketika dia di bumi. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan keselamatannya, dia tidak mempersiapkan kekekalannya, maka dia akan dengan tangan kosong menghadap kepada Tuhan. Nah, ini pesan saya dari sharing saya pada kesempatan ini, ingin membukakan pikiran setiap orang yang mendengarkan video ini, dan khususnya saudara yang ada di Big Internet Group yang sekarang sedang menjalani pemuritan. Saya ingin membuka pikiran saudara supaya memahami bahwa hidup kita ini cuma sekali loh. Masa hidup kita ini cuma sekali di bumi ini. Dan kalau kemudian masa hidup yang sekali ini, yang satu kali kesempatan ini, kita tidak jalankan dengan, bukan cuma dengan sebaik mungkin, tetapi kita tidak, kalau kita kemudian salah menjalankannya, prioritas kita hanya dunia ini dan tidak mempersiapkan kekekalan kita, maka kita akan merugi kelak. Saya ingin membuka pikiran saudara bahwa hidup yang sementara ini, yang hanya sekali ini, kita betul-betul pakai sesuai dengan peruntukan Tuhan menciptakan kita. Kalau saudara masih ingat sharing saya sebelumnya, saya sebutkan bahwa tujuan awal Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemudian kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Saya dibukakan tentang kehidupan Adam ketika di Taman Eden. Ketika itu, di sana kan dikatakan bahwa ketika sore kemudian Tuhan datang berjalan-jalan di taman itu, Adam mendengarkan bunyi langkah Tuhan. Itu bisa juga secara harfiah, tetapi juga memberikan pengertian persekutuan, kedekatan, pergaulan Tuhan dengan Adam. Lalu ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan punya tujuan untuk kemudian bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Sebetulnya kalau saudara membaca firman Tuhan, maka yang tujuan yang utama kita diciptakan Tuhan adalah untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, untuk memiliki pergaulan dengan Tuhan, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari harta, bukan untuk membangun karir. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bekerja, bukan berarti kita tidak bisa berkarir. Kita bisa lakukan itu seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa bahkan melalui itu semua kita bisa memuliakan Tuhan, bisa memberkati orang gitu ya. Nah, tetapi itu bukan peruntukan yang utama. Yang utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan. Bahkan adalah salah satu firman yang berkata bahwa Tuhan suka kalau kita mengenal Dia.
Dan Tuhan merindukan persekutuan dengan kita. Sama seperti Bapa di dunia yang merindukan persekutuan dengan anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Dia adalah Bapa surgawi kita yang menginginkan persekutuan dengan kita. Tetapi faktanya seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen yang kemudian tidak mengerti hal ini. Tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak memiliki waktu untuk bergaul dengan Tuhan, tidak memiliki keinginan untuk bergaul dengan firman Tuhan, untuk kemudian mencari kehendak Tuhan, mempersiapkan kekekalan dengan pembacaan Alkitab, dengan pelayanannya, dengan doa, dengan pujian dan penyembahannya, dengan pelayanannya, dengan persembahannya, dengan kebajikannya. Selalu kebanyakan fokus pada dunia. Cara hidupnya tidak berbeda dengan cara hidup dunia. Nah, pada kesempatan ini saya mau ingin membukakan pikiran saudara yang ada di Big Internet Group yang sekarang mengikuti pemberitaan bersama dengan kami di TRC, dan juga setiap orang yang menyaksikan video saya ini. Saya mau sadarkan, membuat Anda mengerti bahwa prioritas yang benar dalam hidup adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan membangun kehidupan di dunia yang hanya sementara. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa kejar ibadah. Tetapi kalau kita lihat faktanya, katakan di komsel-komsel atau persekutuan-persekutuan gitu, ibadah-ibadah, apakah banyak orang yang datang? Terlebih kalau berdoa setiap hari. Beribadah itu bukan hanya ibadah di gereja saja ya 1 kali seminggu. Tetapi ibadah adalah sama seperti yang dipraktekkan oleh Daud. 7 kali sehari dia memuji dan menyembah Tuhan. Daniel 3 kali berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ibadah sejatinya adalah setiap hari. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, ada bersaat teduh, sebelum tidur, berdoa, memuji menyembah Tuhan, punya waktu-waktu khusus dan teratur untuk mempelajari firman Tuhan, bahkan menjadi saksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas dari seorang percaya yang sudah mengerti tujuan kenapa dia hidup. Jadi orang Kristen yang cara hidupnya sama dengan cara hidup dunia, yang hanya mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran, segala sumber daya yang dimilikinya, kepintarannya hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, baik karir, usaha dan pekerjaan, adalah orang yang salah dalam menjalankan kehidupannya. Tadi saya katakan, apa gunanya orang memiliki semuanya itu? Ada banyak orang kaya, orang yang punya aset, yang punya tabungan bahkan ratusan miliar, puluhan miliar gitu ya. Kalau dia mati, tidak ada satupun, tidak sepeser pun daripada harta yang dimilikinya bisa dibawa serta. Semuanya akan ditinggal karena semuanya sifatnya sementara dan tidak ada seorang pun yang kemudian dapat membawa keluar apa yang ada di dunia ini. Karena itu saya sangat bersyukur bahwa sudah 5 tahun ini saya mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya memilih untuk memprioritaskan mengejar Tuhan dan melayani Tuhan lebih daripada mencari dunia. Dan terbukti bahwa Tuhan setia dengan apa yang dijanjikan. Di Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah 5 tahun bahkan saya tidak lagi
bekerja seperti dulu, tetapi Tuhan tetap pelihara kehidupan saya. Saya tidak sedang berkata kepada saudara bahwa Anda harus meninggalkan pekerjaan, usaha, bukan. Saya hanya ingin membuat saudara mengerti bahwa adalah salah bila Anda kemudian tidak mencari Tuhan dan kerajaannya di dalam kehidupan Anda. Jika saudara hanya mempergunakan waktu yang ada, tenaga, pikiran, segala sumber daya yang Anda miliki hanya untuk mengejar dunia, membangun karir, pekerjaan, mencari uang, lalu tidak membagi waktu untuk mengejar Tuhan dan kebenarannya, mengejar ibadah, mempersiapkan kekekalan, maka saya katakan bahwa Anda adalah salah satu orang yang salah dalam menjalankan kehidupan Anda. Dan orang-orang seperti ini, kalaupun dia nanti diselamatkan dan masuk surga, saya percaya dia adalah salah satu orang yang akan sangat menyesal karena telah salah dalam menjalankan hidupnya, salah menetapkan prioritas dalam kehidupannya. Karena itu, melalui video ini saya mau motivasi saudara yang mendengarkan video saya, terlebih saudara yang ada di Big Internet. Tadi saya katakan bahwa kalau berbicara tentang hal-hal rohani, bahkan banyak orang yang alergi gitu. Nah, tetapi kalau saudara kemudian terpilih tidak terencana untuk berada di dalam komunitas ini, yang saya percaya itu adalah kemurahan Tuhan dan jalan Tuhan untuk kemudian saudara diarahkan untuk menjalankan kekristenan yang benar. Karena pada dasarnya kan kekristenan kebanyakan kita itu tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak berdoa. Karena itu responi dengan benar, hargai kemurahan Tuhan dan mulai mengubah pola pikir saudara untuk tidak hanya berfokus pada dunia, tetapi mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena firman Tuhan juga berkata seperti itu di Kolose 3 ayat 2 berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi prioritasnya adalah perkara tentang Tuhan, perkara tentang perkara yang di atas, tentang perkara-perkara rohani. Sebab kita nggak tahu kapan masa waktu kita akan berakhir. Lalu kalau kemudian kita tidak pernah memikirkan perkara di atas, tidak pernah memikirkan tentang Tuhan, tidak pernah kita belajar tentang Tuhan, maka kalau saja tiba-tiba Tuhan panggil kita, maka kita tidak akan ada waktu untuk melakukannya. Maka tidak ada masa depan kekekalan yang kita bangun. Sementara masa depan kekekalan itu, perkara-perkara yang di surga justru dikerjakan sekarang ketika kita berada di bumi ini. Nah, kiranya sharing saya pada kesempatan ini memotivasi kita semua untuk kemudian jangan memprioritaskan kesementaraan, memprioritaskan dunia, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pikirkan perkara yang di atas. Seperti yang tadi saya katakan, memang akan sedikit orang yang melakukan ini, karena tidak banyak orang tertarik kepada perkara-perkara rohani. Tetapi kalau saudara kemudian mendengarkan tuntunan seperti ini dan Anda tidak menganggap remeh, tetapi belajar menghargai, merenungkan dan bertindak, maka niscaya Anda bukanlah orang yang akan menyesal di kemudian hari. Nah, ini saja sharing yang saya akan bagikan buat kita semuanya. Kiranya memberkati saudara yang ada di Big Internet Group dan juga Anda yang menyaksikan video saya di YouTube. Dan di akhir video ini juga saya sampaikan kepada Anda yang belum bergabung dengan kami di dalam pemuritan, jika saudara tertarik dengan prinsip-prinsip yang Anda dapatkan dari sharing saya ini dan ingin bergabung bersama dengan kami dalam pemuritan, Anda bisa hubungi nomor WA yang nanti akan saya muat pada deskripsi video di YouTube TRC channel, dan hubungi nomor-nomor tersebut, bergabung bersama dengan kami untuk belajar tentang Tuhan, kemudian belajar dalam pemuritan dan mempersiapkan kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Kita akan jumpa lagi nanti pada video selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.